Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita memasuki tema 9 dengan judulnya Kayanya Negeriku. Muatan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia dengan KD 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, konsep wawancara, dan yang kedua adalah hal-hal yang perlu yang dilakukan saat wawancara. Kita memasuki materi yang pertama, yaitu konsep wawancara. Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Contohnya, kamu mewawancarai tentang lingkungan kepada narasumber. Berarti tujuan kamu adalah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Pewawancara adalah orang yang memberikan atau menanyakan informasi. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau mengetahui secara jelas tentang sebuah informasi atau sebagai sumber informasi atau informal atau informan. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mendapatkan informasi dari narasumber atau responden yang ditanyai. Sedangkan tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan informasi yang simpang siur serta mendapat klarifikasi dari narasumber. Selain narasumber, topik wawancara merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan secara tepat. Biasanya, topik diambil dari hal-hal yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat pada saat itu. Kemudian, apabila pewawancara telah menemukan narasumber dan topiknya, siapkan pula daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan merupakan sekumpulan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Hal-hal penting ketika melakukan wawancara. Apa saja? Yang pertama, sebelum melakukan wawancara,
Kemudian yang kedua, ketika melakukan wawancara. Yang ketiga, setelah melakukan wawancara. Dan yang keempat adalah membuat laporan hasil wawancara. Ini adalah hal-hal penting ketika kita akan melakukan wawancara. Ada sebelum, ketika melakukan, kemudian setelah melakukan, dan yang keempat adalah membuat laporan hasil wawancara. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, banyak hal yang harus kita persiapkan sebelum wawancara berlangsung. Yang pertama, mencari topik dan sumber bacaan terkait hal yang akan diwawancarai. Kemudian, menentukan narasumbernya. Setelah kita menentukan narasumbernya, kemudian kita memperkenalkan diri kepada narasumber. Setelah memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan maksud serta tujuan kita melakukan wawancara. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih ketika beliau berkenan menjadi narasumber. Setelah itu, membuat kesepakatan tentang kapan dan di mana lokasi wawancara berlangsung. Yang kedua adalah menyusun daftar pertanyaan sesuai topik dengan menggunakan kata siapa, apakah, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa. Yang ketiga adalah menyiapkan peralatan untuk wawancara. Apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah alat tulis tentunya. Yang kedua, jika kita mempunyai alat perekam, itu lebih bagus. Dan yang ketiga adalah daftar pertanyaan. Kita siapkan sebelum wawancara kita lakukan. Yang kedua adalah ketika melakukan wawancara. Apa saja ketika wawancara itu berlangsung? Yang pertama, memakai pakaian yang sopan. Yang kedua adalah datang tepat waktu. Jadi ketika kita mempunyai jadwal dengan narasumber, usahakan kita datang lebih awal dan tidak terlambat agar narasumber siap dan senang ketika kita sudah siap. Ketiga, memperlakukan narasumber dengan baik. Kemudian, menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian juga menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian ada juga mengajukan pertanyaan dimulai dari topik umum ke topik khusus. Kemudian menghindari pertanyaan yang bersifat menginterogasi narasumber. Dan yang terakhir, mendengarkan setiap penjelasan narasumber. Ini adalah hal-hal ketika kita melakukan wawancara. Lalu, bagaimana setelah melakukan wawancara? Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih. Tentunya harus kita ucapkan. Karena bagaimanapun narasumber sudah menyiapkan waktunya untuk menjadi dan memberikan informasi
yang terkait dengan topik yang sudah kita rencanakan. Kemudian mengucapkan maaf jika terjadi kesalahan atau terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian selama proses wawancara berlangsung. Setelah itu, tetap menjaga hubungan baik dengan narasumber. Kemudian bagaimana yang keempat? Yaitu membuat hasil laporan wawancara. Setelah wawancara berlangsung, kita lakukan, yaitu membuat hasil laporan wawancara. Apa saja yang pertama? Latar belakang diadakannya wawancara. Kemudian maksud dan tujuan wawancara. Kemudian memuat informasi lengkap tentang topik, profil narasumber, nama pewawancara, waktu dan tempat wawancara. Yang terakhir adalah hasil wawancara seperti daftar pertanyaan, jawaban dari narasumber, dan yang terakhir adalah kesimpulan hasil dari wawancara tersebut. Soleh-solehah, setelah kalian mendengarkan materi yang barusan disampaikan, sekarang silakan buka. Tugasnya ada di halaman buku tema 9, halaman 24 sampai 25. Itu ada wawancara. Silakan kalian selesaikan. Setelah itu kemudian kirim hasil jawaban kalian ke Google Classroom yang sudah disiapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.